tahun ini, tahun 2024, IWO telah resmi didirikan di Kabupaten Magetan. Salah satu tujuan kita adalah bagaimana organisasi wartawan itu menunjang pembangunan di Kabupaten Magetan. Kita ke depan ada beberapa program bagaimana membuat desa yang khususnya yang ada di Kabupaten Magetan menjadi desa yang melek IT, digitalisasi desa, termasuk bagaimana mengenalkan desa terkait dengan digitalisasi desa tersebut. Bagaimana produk UMKM di desa bisa berkembang dan bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas. Hari ini kita mengadakan tasakuran sebagai ucapan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa mengundang teman-teman yang tadi hadir dari beberapa ketua organisasi wartawan di Kabupaten Magetan. Kami sebagai junior di Magetan, sebagai anak baru di Magetan, mohon dukungan dari rekan-rekan, dari ketua yang ada di Kabupaten Magetan, dari ketua organisasi yang ada di Kabupaten Magetan. Ada 10 organisasi di Kabupaten Magetan, yang mulai ada dari IJM, IWAMAT, kemudian ada SWI, terus ada IJTI, ada juga AWI, ada juga PWI. Semua terima kasih semua teman-teman kita untuk berkarya di Magetan. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Magetan, khususnya anggota Ikatan Wartawan Online, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, dan jangan lupa junjung terus kode etik jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bermartabat dan sehat. Dan harapan kita juga yang tidak kalah penting adalah dengan terbentuknya organisasi media IWO ini, seperti media-media lain, organisasi berjalan, tentu kami harap semakin meningkatkan kompetensi diri sebagai wartawan. Menjadi wartawan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah-mudah instan jadi wartawan. Saya hari ini begini bisa menulis jadi wartawan. Saya yakin tidak seperti itu. Nah, melalui organisasi telah bagaimana karakter seorang wartawan, bagaimana kompetensi seorang wartawan itu jadi asuh, dan tentu dengan wartawan yang profesional yang mempunyai kompetensi diri yang tinggi akan menciptakan hasil-hasil jurnalistik yang sehat, berkualitas, sehingga mampu ikut nanti organisasi ada dan jalannya sama-sama kita menjadi optimal, ya. Oleh karena itu diskusi berikutnya mungkin perlu di contohnya banyak sekali yang kemudian dalam perjalanan kelihatannya awalnya jadi besar, tapi ketika berjalan kan pakai tiba-tiba 20 sekali itu kan mana tiga saja karena jadi pakai kecil, karena dasar operasinya tidak berdasarkan kejujuran dan juga ketika ada berupaya yang baru. Percayalah yang hari ini prosesnya tidak betul ya. Yang tadi di make up dengan lupa mungkin nanti ada perlu besar, tapi saya yakin juga tidak besarnya tidak ada karena itu semuanya melalui proses. Jadi saya masih minta pada anda semua memikirkan lagi wartawan lain ini kita kurang bergerak di bidang yang kita semuanya tidak ingin, kita semuanya tidak mau, ya. Ya. Jadi sekarang itu zamannya itu sudah dimulai dari yang paling jauh. Saya di banyak tempat kalau sosialisasi pada orang agama, apakah itu apa Muhammadiyah, apa kita tidak ingin sih kita sudah bagus, tapi ternyata korupsinya masih merajalela. Mana-mana kita juga, saya korupsinya terjadi. Di satu sisi orang yang ngaku tidak Islam
agamanya lain. Negara Skandinavia, Swedia, Denmark, Swedia, juga di jalan jatuh 99%. Sekarang kita akan menerapkan yang namanya, kalau Anda pinjam di bank, itu bunganya boleh dikatakan hampir 0%. Kalau Anda nyimpen itu kena yang diberikan orang itu ekonomi tanpa riba. Itu kan semuanya landasannya adalah kehidupan yang jujur, kehidupan yang didasarkan moralitas yang baik. Saya juga kadang-kadang berpikir pada kita itu sudah tahu di luar sana itu ya seperti kalau anak-anak depan boleh dikatakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hanya pembentukan moral, pembentukan watak, memberikan tingkah laku. Tidak perlu pelajaran yang lain. Masih kan tidak dulu seperti itu. Masih dari dengan pelajaran yang pada akhirnya mereka menjadi tidak disiplin, pada akhirnya mereka tidak jujur gitu ya. Nanti bangsa ini kan harus berpikir ulang mengenai pembangunan, berpikir ulang mengenai jadi jangan latah di organisasi, manfaatnya tanda tanya ya gitu kan. Jangan latah bikin organisasi nanti hanya untuk nakut-nakuti orang, hanya punya teman supaya bisa bergabung bersama-sama supaya itu. Saya terus terang setuju menjadi penasihat Anda. Itu dalam rangka kita mengembalikan kalau kita berorganisasi moralitas yang baik, etika yang baik. Ya. Kalau orang Islam kan punya yang namanya apa itu? Sidik, tablik, patona. Nah, di teman-teman itu yang sampai bilang saya BA minta tolong kok pelit. Nah, tapi memang sudah sehari-hari saya nggak akan. Kalau saya ngundang, saya ngasih makan, saya mau ngasih amplop itu kewajiban saya. Tapi amplop nggak mau. Tanya kata ada Pak yang pernah saya ikuti kampanyenya, Demokrat atau Golkar, itu mereka semua. Golkar, Demokrat, Nasdem, dan saya tahu menyaksikan mereka ngasih amplop. Di luar itu ada bahwa diam saja. Ya. Dan saya tidak ngasih apapun, saya hanya ngasih kartu nama itu. Makanya setelah pulang itu ada beberapa kepala desa yang biasa, ini nggak ada uang bensinnya ya. Mohon maaf sih kalau saya masih menggunakan uang ya, tapi saya mengabaikan pikir saya bahwa sebenarnya kita kan lupa. Jadi saya sama sekali hari ini nggak punya bayangan berapa kira-kira pemilih saya. Saya itu dipilih apa enggak, saya juga tahu. Karena saya hanya menjaga itu, hanya menyebarkan itu. Saya nyalon, setelah itu Anda apakah yang lalu-lalu Anda pilih yang cantik atau pilih yang susah, gitu kan? Saya nyalon. Saya hanya memberikan itu. Nanti hasilnya kita lihat. Kalau memang enggak ada yang pilih, itu konsekuensi dari rakyatnya tanya. Jangan pakai uang kalau dapat uang gitu kan. Ya, jadi sekali lagi pesan saya pikir ulang. Anda kira-kira mempunyai landasan yang kuat ya untuk meneruskan landasan. Ada nggak organisasi itu polisi atau yang mewakili Anda yang menegur anggota yang kurang? Contoh banyak sekali, ya. Contoh banyak sekali yang dibangun organisasi itu akan rapuh, akan tumbang dengan saya. Ini teman-teman konvoy kalau dalam hal pers dan dalam hubungan juga saya juga tahu banyak mengenai pers, mengenai dunia luar sana. Jadi saya ingin
semuanya itu tadi. Kalau kita mengajarkan kadang-kadang orang waktu kalinya gini, sekarang nggak diajar begitu, seperti itu makanya kalau kita menjalankan agama yang bagus, tinggal waktu kita ya jangan dipisahkan antara diri dan agama ini. Jangan dipisahkan ya, betul yang bagus karena menjalankan perintah agama yang bagus. Ya, jadi saya mohon maaf kalau ya kewajiban saya yang paling tua kan nasihat. Iya. Nasihat kan sudah lama saya pengalaman saya lama dan mungkin jangan ditiru karena orang tidak berasa banyak. Tapi di zaman seperti ini juga kalau nyawak itu ternyata biayanya bukan banyak. Biaya bukan banyak. Saya nggak mengeluarkan uang amplop pun ya. Biaya besar. Tapi lebih dari 2/3 yang nyumbang teman-teman kan hanya tidak juga. 2/3 itu banyak sekali temannya. Kalau dari jual ampuni dan sumbangan banyak sekali. Jadi kalau saya jumlahkan, ya banyak juga banyak. Itu sudah paket 5. Itu jadi bagi gambaran aja bahwa ya kita masih mengalami menjadi bangsa yang belum ideal itu yang ini. Tapi itu harus segera secara bersama-sama kita berjuang untuk kita cari pupuknya susah gimana? Petani nggak bisa menentukan harga produksinya. Kalau dibalik gimana? Kalau dibalik itu dalam nanti ya jangan hanya investor kalau gimana kalau investor itu digabungkan dengan kurator? Kalau pendekatan itu gimana? Misalkan ya, kalau zaman Pak Ganjar itu ya. Yeah. Jadi kan kalau saya ikuti dari media kan investor mau dikasih tempat, orang badannya suruh pikir. Kalau pendekatannya berbeda gitu. Kalau pendekatannya sekarang ya, orang badan 20% hanya kan. Yang bisa mampu dan itu ayo ikut kan lain. Dan itu tidak hanya untuk wadah pegawai Indonesia. Ini ada tambah faktor, ada tambah hektar, ada kebun kelapa sawit yang bisa hektar. Mana kalau bisa hektar sudah pengusaha besarnya sekian ribu juta sebagai intinya. Plasmanya yang apa-apa hektar, apa-apa hektar itu yang banyak. Juga tidak lari ke Malaysia dulu. Dan cara itu kan terterangkan kan. Ini tolong disuarakan supaya kemudian ya kita mempunyai pendekatan pembangunan yang berbeda. 10 tahun miskinnya kita stop. Ya, ini caranya orang berat. Ya nanti kita masih banyak hal yang kita bicarakan. Tapi yang penting saya tidak mau ada ketidakjujuran yang kita saja. Saya ingatkan dengan dari awal. Kan kalau saya mendengar itu saya nggak akan ikut. Jadi betul Anda tokan kuat, Anda tidak boleh mengaku-ngakuti, tidak boleh konflik, tidak boleh. Itu salah satu yang ada. Ya,
Siap, siap. Siap. Tentang Pramedia dan jurnalis dalam bentuk membangun Kabupaten Magetan tercinta. Jadi skupnya mungkin nanti yang Bapak tadi sampaikan bahwa skup mungkin nasional, tapi sebelum melangkah nasional mungkin dari teman-teman yang media di lokal Magetan ini bisa berkarya untuk mendukung bagaimana Indonesia ke depan seperti yang tadi saya sampaikan dari pendekatan pembangunan yang berbeda. Pendekatan pembangunan yang berbeda, bagaimana teman-teman ketua ini bisa sharing di sini mungkin dengan Mas, aku bingung ya Mas Cahyo karena Mas Cahyo beliau ini punya talenta yang di depan ini Mas Cahyo namanya, ketua PWI PWI Kabupaten Magetan, punya channel YouTube juga, terus punya komedi juga, beliau itu interaktif. Mungkin Mas Cahyo ada yang ingin disampaikan ketemu sama Bapak. Jarang-jarang momennya karena beliau sibuk terus ini momen-momen seperti ini. Nama Beliau Cahyo pun berkenal simbolis dengan kali pulau tadi sangat setuju dan sangat setuju. Memang dalam suatu proses pekerjaan itu harus didasari dengan kejujuran, dan sehingga apa yang menjadi langkah kita untuk ke depan itu akan lebih mudah gitu Pak. Saya sangat setuju sekali dan mohon izin nanti saya share Pak. Itu saya harapkan teman-teman jurnalis itu jadi orang nulis itu rasanya dihubungi tapi rasanya biar paham gitu Pak. Nek masuk ke bercol jenenge mediane sego bercol isine kuluk data-data akeh sehingga rasanya enak gitu. Meskipun kritik tapi kita bisa membangun, meskipun kita menulis hal yang jelek dan arti tidak ada yang jelek Pak, cuma mengkritik supaya membangun negeri khususnya mati semua itu harus tidak menulis berita itu harus sesuai dengan etika jurnalis yang sudah ada di undang-undang tahun 1999 itu Pak. Itu sudah komplit kalau kita sudah paham banget bagaimana menulis dengan benar, bagaimana menulis dengan intinya gini Pak, yang sesuai etika jurnalis gitu. Memang Pak. Selamat malam Mas Cahyo. Iya. Selaku Ketua PWI Kabupaten Magetan nih, ini menghadiri syukuran ya terkait Ikatan Wartawan Online Pengurus Daerah Kabupaten Magetan. Gimana tanggapan jenengan sebagai senior ya organisasi yang ada di Kabupaten Magetan? Oke, untuk IWO sendiri ya, Ikatan Wartawan Online. Nah, itu wadah yang sangat bagus sekali. Namun dalam hal ini perlu ada lebih meningkat seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, yaitu dalam organisasi jika ingin sukses, jika ingin berhasil, jika ingin menjadi organisasi yang profesional itu harus ditanamkan kejujuran, moral dan etika, sehingga organisasi tersebut tidak hanya organisasi IWO yang ada di Magetan ya, namun akan menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dipandang lebih hebat dan lebih profesional. Dan IWO sendiri semoga dengan baru berdiri di sini ya, dari sejumlah organisasi yang ada di Magetan ya, IWO yang nomor 10 ini ya semoga menjadi lebih baik dan membuat para jurnalis itu dapat menulis sesuai etika jurnalis maupun sesuai etika-etika terkait kejurnalisan, sehingga jurnalis tersebut hasil karyanya bisa mendidik dan bisa menambah wawasan bagi pembaca maupun publik, tambah pinter, tambah pokoknya tambah baik lah. Jadi sehingga dapat memajukan wilayah Magetan sendiri. Jika wartawan atau jurnalis itu menulis dengan baik, dengan sesuai etika jurnalis, maka tidak menutup kemungkinan itu pembaca akan menambah wawasan yang lebih baik, lebih pinter, sehingga Magetan juga lebih maju. Jadi sekali lagi untuk Ikatan Wartawan Online IWO sukses dan selalu jaya. Amin. Terima kasih Mas, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Oke.